2022 di Hotel Ayam selama 4 harinya, di mana BIMTEK itu mengenai digitalisasi pembelajaran. Yang saya dapatkan itu ada 5. Yang pertama kebijakan digitalisasi, kemudian pemanfaatan PID-nya ini, papan interaktif digital, kemudian yang ketiga itu ada pengelolaan asetnya, kemudian yang keempat itu ada pembahasan kita bahan ajarnya sudah dikasih tahu, bahan ajar interaktif yang akan digunakan dalam menggunakan PID ini. Kemudian sampai saya itu diajarkan rencana pembelajarannya yang berbasis digitalnya. Nah, ada 5 poin yang saya dapatkan selama BIMTEK. Akan tetapi karena waktunya terbatas, jadi saya mengambilnya 2, yaitu pemanfaatan PID ini, terutama pemanfaatan PID-nya. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan bahan ajar interaktif yang berkaitan dengan PID ini yang bisa dimanfaatkan menggunakan papan interaktif digital ini. Nah, sebelumnya digitalisasi ini tidak hanya kita tuh tidak hanya memanfaatkan perangkat baru aja seperti PID, tapi digitalisasi ini juga kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada di sekolah, misalkan laptop, kemudian proyektor, kemudian Chromebook, itu juga kita manfaatkan, tidak hanya PID ini saja. Ya Bapak Ibu, jangan sampai teknologi-teknologi yang sudah kita punya rusak karena tidak dipakai. Lebih baik rusak karena dipakai, bukan mendoakan rusak, tapi lebih baik kita gunakan. Ya, betul. Nah, langsung aja ya. Yang pertama itu pemanfaatan PID-nya. Nah, yang pertama kalau kita menyalakan langsung colok, kita otomatis langsung nyala, nggak usah klik ini, nggak usah klik tombol power, langsung nyala seperti ini. Jadi Bapak Ibu bayangkan aja ini tuh seperti handphone. Seperti handphone. Kita lihatin tampilannya sama kan seperti handphone. Ada internet, password, bluetooth, dan lain sebagainya. Di sini juga sudah ada tombol powernya, ada matikan, matikan seperti handphone, sama banget. Nah, ini tampilannya, tampilan depannya seperti ini, seperti handphone, seperti kita ditarik atas, munculnya aplikasi-aplikasi, ya, sama betul ya. Nah, kemudian yang kanan ini muncul ada kembali beranda, jendela tugas, ada volume, kecelakaan dan sebagainya ada di sini. Ini bisa kanan kiri, tabung, bisa diklik. Boleh dari kanan, boleh dari kiri. Nah, kita juga bisa punya ini tombol pintas 5 jari. Sama aja kan tabung. Ada kembali beranda, sumber, volume kecil, volume besar, pengaturan, anotasi, ambil dan lain sebagainya. Jadi ini satu layar ya Bapak Ibu, satu layar. Kita buka dulu, kembali. Kita misalkan buka papan tulis. Tapi kita tuh pengen ngejelasin sambil menerangi nulis. Kita bisa bagi 2 layar. Ini klik yang kotak, kemudian pisahkan. Tadi klik aja. Nah, jadi kita tuh bisa sambil, oh ini fotosintesis sambil nulis. Fotosintesis itu kayak gini ya, gitu-gitu. Jadi bisa 2 layar gitu. Bisa sambil buka apapun, jadi kayak semacam laptop zaman sekarang gitu. Jadi bisa kita sambil ngerangi nulis, bisa sambil nonton, bisa. Jadi 2 layar bisa seperti itu. Kemudian kita bisa fokus ke papan tulisnya aja bisa. Contoh ya, yang pertama kita mungkin nulis dulu ya. Tulis yang banyak dulu ya Pak. Misalkan sudah menjelaskan, kita menghapus. Misalkan menghapus. Lama kan Pak? Sedangkan kita menjelaskan udah dari sampai A sampai Z, penuh papan tulisnya. Nah, kita enggak hanya bisa menghapus sedikit-sedikit, tapi kita bisa menghapus sekaligus papan tulis kayak gitu. Ya, menghapusnya. Boleh, misalkan menghapusnya di lingkaran saja.
ini yang pertama, menghapus yang biasa dulu sedikit-sedikit. Karena itu ya Ya, karena kelamaan. Nah, kalau yang kedua misalkan pengen hapus di titik poin ini aja kita buat lingkaran, nanti menghapus. Atau kita misalkan ada satu papan tulis, kebanyakan langsung aja hapus. Seperti itu. Ini untuk menghapus. Ini stabilo ya Bapak Ibu. Stabilo dengan berbagai warna. Sama aja seperti kita tulis dengan stabilo yang lebih tebal. Ini kita bisa memasukkan, tidak hanya kita menulis A, B, C, tapi kita bisa memasukkan fotonya. Tapi fotonya itu harus kita miliki yang ada di foldernya. Misalkan hasil, misalkan kita udah download dari YouTube atau dari Google, misalkan mau nambah ini. Nah, udah tinggal misalkan kita sikat lagi, oh anak ini angka berapa ya, angka 1, misalkan ini angka berapa, 28. Jadi kita bisa tidak hanya menulis tapi bisa nambah. Bisa foto, grafiknya berbentuknya paling ini aja. Nih, persegi, ini larang, terus banyak besar di sini, yang tertera di sini aja. Kemudian meja ada, terus ini bisa kita pakai. Kalau tadi dibagi duanya karena untuk sambil tulis sambil nonton atau lain sebagainya, ini di papan tulis juga bisa dibagi dua. Kalau misalkan anaknya mau maju duaan gitu sambil nulis atau apa, bisa sambil pencarian web juga bisa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, misalkan bahasa Arab juga sama kalau nggak salah. Ada kebaca, ada kemarin juga baca seperti itu, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris apa Bu? Yes, no. Oh iya benar. Masih kayak sana. Oh iya itu. Jadi kita bisa berbagi bahasa. Kita juga bisa ubah latar belakang. Nah, tadi kan bisa ini. Bisa Bapak Ibu. Atau kita bisa pakai foto. Ini terutama yang guru PJO Pak. Benar ya Pak? Tuh, ruangan Pak Andi. Gimana Pak? Panggil ke lapangan Pak Andi. Nah, gambar lapangan tuh ya. Iya. Ada lapangan. Gak bisa ya? Oh ini bisa. Nah itu Bapak, kalau nggak salah sifat Pak. Nanti itu bisa bikin orang-orangan. Bisa bikin orang-orangan. Terus nanti dibuat Main bolanya. Iya. Coba benar. Nanti itu maju misalkan lawan gitu tuh Pak. Nanti itu bisa. Jadi kita membayangkan tuh Pak. Bisa seperti itu. Di kiri dia bolanya. Ya misalkan seperti itu Pak, paling misalnya ini bisa. Ini juga latarnya bisa polos, bisa
selanjutnya kita ke berbagi layar. Berbagi layar ini ada 3 tipe Bapak Ibu. Yang pertama ini untuk laptop seperti itu ya. Kemudian yang kedua untuk ponsel, dari ketiga ini menggunakan ada kabelnya. Yang pertama tapi kita harus download dulu aplikasinya untuk menyambungkan. Kalau nggak salah Hisense G2. Nah ini sebentar Kak, nanti kalau yang pakai iPhone, pakai iOS bisa pakai ini. Kalau kita kan pakai PC Windows, nah seperti ini downloadnya pakai ini nanti. Satu jaringan Pak. Misalkan ini kan layarnya PID ini pakai jaringan SD Cidahu, ya berarti handphonenya harus pakai WiFi SD Cidahu. Kalau misalkan pakai hotspot pribadi nggak bakal nyambung. Nah kodenya udah tersedia di sini. Jadi belajar, misalkan Bapak Ibu bosan mau belajarnya, oh coba kalian anak-anak SD Cidahu di mana ya? Coba belajar peta ya Bu. Nah, coba misalkan ini SD Cidahu, misalkan udah bisa rumah kamu di mana ya? Misalkan di sini Bu, bisa di mana gitu. Kita bisa kemana aja Bu? Ini pakainya Google Apps ya. Google Ads atau gimana bacanya Bu? Nah itu. Mohon maaf Inggris tidak. Terus mesti salah Soalnya sekarang kebanyakan aplikasi pakainya bahasa Inggris ya. Jadi nanti anak-anak bisa Bu, Bapak Ibu pakai ini aplikasi Google Ads-nya. Barangkali bosan kita pakai aplikasi yang lain, soalnya sekarang bahan ajarnya itu banyak sekali macamnya. Kemudian tadi bisa nggak ya? Oh, gitu. Kalau yang mau dipotong nanti akan masuk kayak oh iya, jadi itu ya apa namanya? Oh udah nggak cuma mirror. Sama kita tuh ke bahan ada di rumah pendidikan Bapak Ibu. Rumah pendidikan ini bisa dilihat tanpa masuk ke akun email Belajar ID, tapi hanya bisa dilihat kalau misalnya kita akan mengakses yang misalkan masuk ke ruang GTK dan sebagainya, harus masuk ke pakai ya Belajar ID, akun Belajar ID. Nah kita itu sekarang ke ruang murid. Ke ruang murid banyak sekali nanti Bapak Ibu bisa akses, ada macamnya banyak, tapi pembelajarannya untuk PAI kalau nggak salah belum ada. Banyak masih proses. Ya misalkan gue masukin anyar. Kita coba ya dari kelas atas dulu, kelas 6 kita terapkan, mulai explore. Ini Bapak Ibu banyak sekali ada mapelnya, kita bisa lihat di sini mapelnya disesuaikan. Kalau materi matematik kan Oke, nanti dulu Pak, siap. Kemudian kita lab maya. Lab maya itu kayak laboratorium digital. Ada games edukatif, ada. Misalkan kita mau belajar paru-paru sehat, ya, dan sama paru-paru penuh. Misalkan kita di kamar. Nah, ini kita bisa Pagi makan. Nah, ini Pak, vlognya lab maya itu kayak laboratorium digital, bisa kita mainkan Pak. Kalau nggak salah nanti ada penjelasannya. Nah, misalkan yang sehat warnanya seperti apa ya, warna paru-parunya berwarna merah muda, cara bersih dan lain sebagainya, bentuk jaringannya seperti apa. Nah, kayak gini Pak, nanti ada penjelasannya di sini.
Tadi yang ada. Nah, kalau misalkan paru-paru, Pandi juga lebih dong. Paru-paru mengapa dosa mah. Kita kan udah zamannya AI ya. Nah, nanti ada kayak gini, kalau itu nanti kalau ini muncul, nanti tunggu proses selesai. Jadi kalau Gemini Canvas itu kan udah berbasis AI. Apa yang kita mau nanti langsung muncul. Misalkan kalau membuatkan game, kalau membuatkan video, bisa bu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini nanti coding yang muncul, nanti kita mainkannya di sini. Ini nanti dulu prosesnya masih lama dulu. Nah, seperti ini Bapak. Tuh. Tapi yang paling videonya terbatas, nggak sebagus seperti kita ngedit. Tapi misalkan ini pertanyaan kan tadi udah tolong buatkan pertanyaan misalkan ya, udah langsung bisa dimulai. Udah Bu, pakai Gemini Canvas. Apa sumber energi utama yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis cahaya matahari ya? Iya. Terus gitu jadi tujuannya misalkan kita ada games nih per kelompok, kita pakai balapan. Oh kalau yang buat soal apa nih? Oh kalau ini namanya online stopwatch ya dibacanya berarti beneran? Online stopwatch bener nggak? Stopwatch ya itu ya stopwatch kayak itu pokoknya. Nah kita bisa pilih ini ada berbagai macam banyak bapak ibu. Kan kalau misalkan kita biasanya ada maju kita pakai spinner doang ya. Spinner doang cuma buat muter kayak gitu. Kalau ini tuh mencapainya agak lumayan. Jadi kayak menarik perhatian siswanya banyak bapak ibu. Karena kayak yang kemarin sih pas sempat bikin video ini pakai ini ya bu. Pakainya misalkan daftar ya. Misalkan namanya dulu. Misalkan yang maju pertama nanti dulu. Misalkan anggotanya dia Pamaman Andi ini. Oke, kelompok mana dulu ya yang akan mulai? Nanti kita set, nanti kita start. Tadi dulu, udah salah. Tadi juga salah. Nanti berarti atas kelompok ini berarti kelompok yang begini maju duluan ya. Jadi kayak semacam speaker gitu. Kalau dulu mah zamannya di konsol ya. Sekarang udah berbagai macam banyak Pak. Ya semakin canggih. Itu tidak hanya bebek balap saja, tapi bisa emoticon balap. Bisa ini. Nah, Hiu. banyak Bapak Ibu tuh. Pokoknya yang tersedia di sini ya. Misalkan ini juga bisa ya. Kemudian banyak ya Bapak Ibu nanti itu aja. Ya masing-masing. Nah, classroom times ya. Berarti iniin waktu. Misalkan dulu mah misalkan 5 menit lagi saya tunggu. Kalau pakai ini mah enak Bapak Ibu. Misalkan saya set misalkan 5 detik. 5 detik. Set. Oke. Anak-anak waktunya misalkan tinggal segini nanti langsung mulai Bu. Udah mulai belum? Udah. Jadi terus waktunya langsung habis aja gitu. Ya langsung ring atau apa gitu nanti ada bunyinya masing-masing tuh Bu. Ini ya Pak untuk pokoknya banyak. Nah misalkan kita itu berbahan aja 2 orang balik maju Bapak Ibu. Kita ditambah. Nanti ini Bu Nini sama siapa Bu Yuni balapan tapi tarik tambangnya mengerjakan sama gitu. Coba Lego ya gitu. Ya, ini
kemampuan anak di akhir setiap pembelajarannya Bu. Nah ini bisa pakai aplikasi Kahoot itu bisa pakai handphone, nanti di scan barcode-nya sama anak-anak itu. Nanti dikerjakan pakai handphone, tapi soalnya bisa lihat dari sini gitu. Ini namanya Kahoot. Terus nah, yang biasa Bapak Ibu biasa menggunakan puisi sekarang udah ganti nama Bapak Ibu. Puisi itu jadul, namanya sekarang Playground. Nah, sekali Bapak Ibu di aplikasi itu ada bangun ruang simulasi, di PNK pun juga ada, atau surya ada, mulai tukang listrik naik motor bisa. Nanti banyak Bu dimainkannya. Namanya aplikasi edukatif. Yang terbatas jadi penyampaian mengenai bahan ajar interaktif. Cukupnya sampai sekian. Nanti berjalan waktunya nanti Bapak Ibu boleh tanyakan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.